Tarik on. Ya. Gininya bagus sekali ya? Hah? Gininya klasik banget ya emang ya? Itu loh. Oh Speed iya. banget. Yuk terus. Woi, suaranya itu loh. Jangan deh. Terus. Ya. Makasih deh. Hati-hati ya. Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya di Surya Malia Channel. Sore ini saya kedatangan teman. Halo, saya Gede Sukarsana. Thank you Pak Dokter. Ya, iseng-iseng main di sini, tahu-tahu dikeluarin videonya. Vlogger hebat. Jadi teman-teman, sebenarnya teman kita ini lagi berbisnis. Apa nih namanya nih? Saya di bisnis network. Bisnis saya, company namanya Enagic. Produknya salah satu yang pernah didengar mungkin Kangen Water. Oke, Enagic, Kangen Water. Mungkin teman-teman nggak asing lagi kan ya? Itu loh minuman yang ada mesin-mesin gitu ya dia? Ya, saya nggak tahu sih tadi. Distribusi mesinnya sebenarnya. Distribusi mesinnya, tapi bukan jualan aquanya itu ya? Bukan jualan air itu ya? Airnya mungkin didistribusikan dari mulut ke mulut saja. Oh, tapi oke. inti bisnisnya dari company si Jepang ini adalah Mesin pembagian itu ya? komisi dari distribusi mesin. Oke teman-teman, ikuti terus. Nanti Pak Gede ini akan cerita banyak tentang Kangen Water gitu ya. Ya, bisa kontak kalau ada yang berminat untuk Oke. tahu. Nomor teleponnya mungkin, nomor teleponnya. 0878 613 89408. Pelan-pelan, kepanjang. Oke, 0878 Oke. 613 Hmm. 89408 atau bisa kontak saya di Facebook atau di Apa namanya Facebooknya deh? Nama saya Gede Sukarsana. Gede Sukarsana. Itu guys ya, nanti ikuti terus dan ada bisnisnya nanti akan cerita banyak. Sip, thank you. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di Surya Malia Channel. Bisnis networking seperti ini kan berarti bukan kita yang punya deh. Bukan. Nah terus nanti artinya di mana bisa kebebasan finansial itu didapat, artinya kan tetap kita bekerja berarti. Nah itu gimana? Kita harus lihat juga ada beberapa sistem okay. ya. Pada intinya tidak ada yang saya percayai orang tidak kerja itu dapat hasil. Ya. Itu dulu. Betul. Ya. Cuma di bisnis network yang punya karir, yang punya sistem, ada satu titik di mana dia akan dihargai sebagai seorang yang pantas mendapat royalti. Ya contoh lah misalnya di bisnis Enagic ya, Kangen Water yang saya tahu. Ada sebuah karir di mana kalau kita bisa mencapai, kita akan mendapat share dari seluruh penjualan dunia. Walaupun kita juga pada saat itu nanti tidak produktif seperti ini gitu. Ya, jadi ada titik penghargaan dari company. Oke. Jadi intinya tetap bekerja gitu ya tadi ya? Bekerja saya pikir tidak ada orang yang tidak harus yang bisa tidak bekerja ya. Cuman bekerja menjadi sebuah pilihan bukan karena keharusan. Kan di sana financial freedom menurut saya. Pada saat kamu kerja memang karena kamu mau, bukan karena kamu harus bekerja. Ya. Karena mau, bukan karena harus. Bukan karena harus. Itu di situ definisinya. Ya kalau menurut saya ya, financial freedom kan di sana kita dapat uang, kita dapat uang dengan effort yang kita bangun sistem sekarang. Ya oke. Gitu. Kalau saya lihat di bisnis konvensional profesi yang saya jalani kan kembali lagi ke Robert Kiyosaki. Ya masih kita kerja, kita dapat income. Kalau di bisnis network yang saya jalanin, suatu saat pekerjaan ini akan semakin ringan. Karena sistem yang kita bangun sekarang ini melibatkan semakin banyak sumber daya manusia. Pasifnya di sana nanti, misalnya pada suatu saat sekarang saya nggak bisa closing gitu. Tapi dengan ada sekian ribu tim kita, ada aja yang closing, kita masih dapat bagian gitu. Ini bukannya seperti ponzi itu jadinya ya? Jadi kalau ponzi itu kayak apa namanya?
Jadi yang kerja itu yang paling bawah itu. Piramid ya? Piramid itu. Sistem piramid Iya. Gitu. Nah, ini juga perlu dilihat ya. Ada berbagai macam model sistem pembagian komisi untuk berbagai macam produk gitu ya, termasuk company. Kebetulan yang saya jalanin itu bukan piramid ya bentuknya, tapi segi empat. Oh, segi empat. Maksudnya gimana? Bedanya apa itu? Kalau yang bilang Ponzi itu dia bentuk jadi piramid itu kan karena dia mengandalkan keseimbangan dua kaki biasanya ya. Binary ya. Kaki kanan, kaki kiri, lalu kirinya harus seimbang, kaki kanan, kaki kiri, lalu dia akan dapat bonus pairing. Betul. Seperti itu. Maaf nih kalau saya juga nggak terlalu paham. Tapi kalau di bisnis saya yang saya jalankan, sebenarnya sistemnya namanya direct selling. Direct selling. Sistem direct itu artinya gini loh. Saya setiap melakukan penjualan, saya sendiri pun akan terus bisa ke kanan. Saya akan membuat direct sendiri. Bukan hanya dua. Bukan hanya kanan kiri, tapi sebanyak-banyaknya. Nah, dari sekian banyak ini dia akan berjalan. Kalau sistemnya berjalan, itu menjadi bonus buat kita. Tapi kalau enggak, kita pun bisa menjalankan bisnisnya sendiri. Gitu. Gitu. Jadi segi empat dia. Berarti nggak ada yang di puncak gitu berarti ya? Kalau yang di puncak tetap ada. Nah, kalau kita bilang di puncak pasti ada. Semua bisnis termasuk organisasi pasti ada puncak. Ada puncak. Cuman yang berbeda dengan sistem binary piramid. Kita tidak bisa melewati yang di atas. Di atas, ya. Kalau ini bisa berarti? Bisa banget. Gitu. Saya beberapa tim saya udah melewati saya di sini. Walaupun saya yang merekrut, saya mengajar. Terus yang kan jadi sistem ya, kok bisa gitu ya? Artinya kok bisa dia padahal di bawah kita, tapi kok bisa? Kalau dia lebih aktif, penjualannya lebih bagus, salesnya, rankingnya lebih cepat naik, ya kita disalib. Kalau disalib berarti kan dapat keuntungan dari gede juga, enggak? Artinya kan? Nanti gini, kalau misalnya dia sudah naik, dia punya lagi bonus-bonus lain yang dia nikmatin yang saya belum. Oh gitu. Walaupun dia belakangan duluan, tapi performanya bagus, dia naik ranking. Oh gitu. Ada grup salesnya terhitung lebih besar, otomatis dia akan lebih banyak dapat hasil. Oke, di situ bedanya. Ya. Kita bisa disalib nih. Kalau yang sistem Ponzi yang lama kan nggak bisa. Kalau Ponzi segitiga itu ya nggak bisa. Pokoknya yang di atas ya pasti di atas. Pasti dapat. Gitu. Kalau dia jualan banyak di bawah, yang di atas lebih banyak lagi dapatnya kan gitu jadi. Kalau saya sekarang nggak selamanya kok saya dapat penjualan yang terjadi di bawah saya, karena dibatasi jumlahnya. Oke. Yang berbeda nih? Yang berbedanya adalah kalau pada saat saya dengar cerita Pak Dokter tadi ya. Sekarang kan zamannya kita saling bantu teman nih. Siap. Teman punya bisnis apa, kita bantu promosikan. Teman punya bisnis apa, kita punya bisnis sesuatu, teman juga bantu promosikan. Seperti yang kan sekarang kan. Cuman di bisnis konvensional itu tidak ada sebuah sistem yang mengatur. Jadi pada saat Pak Dokter misalnya membantu bisnis konvensional, teman mempromosikan, lalu ternyata dari referralnya Pak Dokter ini, dari isi vlognya Pak Dokter ini ternyata orang berbondong-bondong ke sana, Pak Dokter tidak mendapat apa-apa. Betul, saya nggak dapat apa-apa. Makanya di bisnis network itu dijawab bahwa pada saat kita mereferensikan sesuatu, kita ada yang namanya referral fee. Ini yang sudah disiapkan oleh company, bukan saya ngasih. Tapi ini sudah ada strukturnya. Gitu dong. Maksudnya gimana ya? Artinya ketika saya bantu teman untuk sharingin semua bisnisnya, saya nggak dapat apa-apa loh teman-teman. Iya dong. Tapi kalau di bisnisnya Kangon Water, itu saya bisa bagi. Bisa bagi? Gimana? By system. Ya. Mungkin teknisnya gimana deh? Nggak ngerti ya saya. Jadi ini sebenarnya kan apa namanya, kalau digali lebih dalam lagi mungkin kita harus ngobrol ya one-on-one nanti teman-teman yang tertarik. Pertama yang promosi aja langsung nggak apa-apa. Saya bisa tawarkan itu produk mesin ini kita import dari Jepang langsung. Mesin Enagic ini. Jadi orang sering bilang kangen itu apa? Sebenarnya itu adalah kanggeng. Kangen gitu. Kanggeng kita import itu dari Osaka. Dari Osaka. Saya kira dulu band Kangen itu dia punya produksi ini. Benar, banyak sekali yang bukan nama band. Gitu. Bukan nama band ya. Jadi Kangen itu. Ya, itu trademark yang hanya bisa dipakai oleh perusahaan Jepang namanya Enagic. Pusatnya di Tokyo, company-nya di pabriknya ada di Osaka. Pak Gede udah pernah ke Jepang kan? Udah saya langsung ke mesinnya itu kan? Ke pabriknya itu. Sekarang bisnis ini sudah menyebar di 23 negara ya. Sudah punya 40 kantor cabang. Wih, gila. Dan semua bisnis referralnya itu, contoh misalnya Pak Dokter sedang jalan-jalan ke Amerika. Pak Dokter sudah tergabung di bisnis kita. Lalu Pak Dokter cerita tentang bisnis ini di sana. Ya, Enagic itu punya 8 kantor di Amerika. Jadi temannya Pak Dokter beli mesin di sana. Karena Pak Dokter mereferensikan, Pak Dokter komisinya akan ditransfer langsung ke Indonesia. Sebentar dulu. Lintas negara. Dari mana dia tahu saya mereferensikan misalnya seseorang itu? Nah, itu semua tercatat dalam data. Jadi setiap orang yang ingin punya mesin ini, sebenarnya itu tercatat di pusat datanya di Jepang.
Jadi nanti pada saat teman-teman, nah ini juga pastikan karena ada banyak sekali tersebar di luaran sana orang jual mesinnya bodong loh. Oh gitu. Ya, jadi sebenarnya mesin ini datang dengan hak usaha yang boleh dipakai, boleh, kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa. Artinya banyak orang yang beli mesin ini juga hanya sebagai user gitu kan, hanya pakai minum airnya. Okay. Tapi ada juga yang selanjutnya mereferensikan ini. Karena dia merasakan, oke, bagus ya minum air ini, produknya bermanfaat untuk saya. Nah, pada saat orang ini bilang, nanti akan ada form. Orang ini beli kan, form. Nah, form ini selalu ada dua bagian. Yang di atas siapa yang membeli, di bawahnya orang ini tahu dari siapa. Ya, pada saat kita menjalankan ini dan membeli mesin ini resmi dari kantor, itu formnya harus diisi. Siapa yang beli itu harus ada di situ, dan dari siapa dia tahu itu. Contoh, gitu ya. Pak Dokter misalnya sudah bergabung kan, dokter rencana investasi mesin kangen motor. Itu akan datang dengan namanya hak usaha. ID distributor berupa nomor. Pada saat Pak Dokter jalan ke Amerika, teman Pak Dokter beli, referensinya siapa itu? Dokter Surya Maya. Nomor ID-nya ditulis di sana. Pada saat itu disubmit formnya, sudah kelihatan di datanya. Dokter Surya Maya dengan ID sekian, dia ada di Indonesia dengan nomor rekening sekian. Dalam waktu 10-14 hari dari transaksi, Pak Dokter akan dimasukkan. Gitu jadinya ya. Dan itu seluruh dunia berlaku. Dengan nilai komisi yang sama. Iya. Jadi ini saya sebenarnya saya prospek Pak Dokter. di prospek sudah mungkin 6 tahun lalu. Saya masih dikasih air kemasan. Aqua. Air kemasan ya. Walaupun saya bawa air kangen di motor saya. Bapak juga ya? Saya hormati ya. Sebentar saya mau lihat ya. Jadi teman-teman, saya karena masih belum ikut di kangen motor, jadi ini Aqua masih dapat. Dia protes. Ini akhir apa gitu. Tapi beda nggak rasanya nih Aqua dengan? Kalau yang udah sensitif pasti beda. Oh gitu ya? Oke, siap. Minum air itu pasti akan. Gitu ya? Oke. Ini nih, supaya bukti tuh tadi bilang katanya bawa tuh air kangen kemana-mana, dibawa kangen air. Nih teman-teman nih, lihat nih Harley-nya nih. Wow. Saya ada tangkinya kan, rugi saya nggak bawa ya. Ini dia ya? Nah, ini saya selalu bawa botol ini, dan satu hari saya minum 3 botol. Satu hari 3 botol? Berapa liter itu? Sesuai dengan berat badan. Kalau saya berat badan sekitar 90, kebutuhan kita air minum tubuh itu kira-kira bagi 20 dalam liter. Jadi saya ini teman-teman 3,5 sampai 4 liter. Wih, keren ya. Jadi rasa air ini berbeda dengan Aqua ya? Ya, dan juga konsep ramah lingkungan, kita tidak buang sampah plastik lagi. Waduh, gitu ya? Bener juga ya? Benar. Kita kan harus menjaga lingkungan dari pencemaran sampah plastik. Iya, benar. Kalau ini kan dokter habis ini kan pasti buang. Iya, betul. Ya kan? Tapi biasanya pemulung ngambil ya? Iya, pemulung. Tapi ya itulah, di luar itu ada juga misi yang bagus ya. Iya, benar. Mengurangi sampah. Karena kita seperti anak TK sekarang, kita kemana-mana bawa air sendiri. Iya. Gitu ya. Konsepnya juga kan selama ini orang selalu membeli air. Betul. Air kan pasti kebutuhan utama kan? Dan sekarang tidak ada orang masak air lagi di rumah kan? Betul. Pasti Pak Dokter juga beli air galonan kan? Betul. Terlepas dari memang kita secara ekonomis akan terus mengeluarkan uang. Ya, untuk membeli air yang harganya tidak pernah turun nih. Betul. Pernah nggak sih teman-teman atau Pak Dokter sendiri menghitung selama ini? Ya. Sudah berapa uang kita habis untuk air aja? Untuk air minum saja, kebutuhan pokok. Belum lagi ke depannya. Saya sering tanya teman-teman, rencananya berapa tahun lagi akan minum air putih kan gitu kan? Benar. Pasti akan terus ya? Seumur hidup kan? Iya benar ya. Nah, dengan kita bisa membuat sendiri air kita, bukan cuma air biasa tapi air yang sehat. Ya. Karena mesin ini menghasilkan 7 jenis air yang bisa tinggal dipencet tombol ini. Ya. Nah, jadi kalau memang harga mesin itu dirasa mahal, 50 juta sampai 70 juta, tapi pernah nggak kita menghitung pengeluaran kita? Sebentar dulu ngomong, ada mesinnya harga 50, harga 70? Ya, gitu? Ada berbagai macam sesuai kebutuhan. Maksudnya gimana ya? Dulu ada yang untuk kebutuhan apartemen yang kecil, harganya 27 juta, itu sekarang udah discontinue, udah nggak diproduksi lagi. Sekarang mesin yang standar yang paling rendah itu adalah yang harganya kurang lebih 48,5 juta. Ya, dan ada juga yang lebih tinggi lagi untuk kapasitas industri. Itu beda kualitas atau beda jumlah produksi aja nantinya? Jumlah produksi pengaruh. Volumenya itu aja ya? Volume produksi. Jadi contohnya misalnya kayak mesin yang skala industri itu banyak dipakai oleh klinik, rumah sakit, atau peternakan, atau pertanian. Dia debit air yang keluar itu jauh lebih besar. Oke. Iya. Tapi bukan kualitasnya nanti ya? Kualitasnya enggak. Tetap sama, biarpun harganya 50 atau 70? Iya. Ini
nih, saya terus terang saya penasaran nih. Iya, boleh. Mumpung kita ketemu. Apa namanya itu untuk proses airnya itu pakai air apa? Oke, sebenarnya mesin ini kan didesain untuk negara maju ya awalnya ya. Jadi di negara maju itu air keran mereka yang sudah siap minum, ya, sudah bisa langsung dimasukin ke mesin. Ya. Cuman kalau di negara-negara termasuk Indonesia, kan PDAM kita itu belum siap diminum. Iya. Betul kan? Betul. Sehingga kita perlu ada filtrasi dulu. Karena konsepnya bahwa mesin ini hanya bisa dimasuki air yang sudah siap minum. Jadi kalau misalnya dokter atau teman-teman mau memakai mesin ini, entah membeli lagi air isi ulang yang sudah siap diminum sebagai bahan bakunya, atau mengolah air sumur atau air pump di rumah dengan yang namanya prefilterisasi. Itu alatnya lain lagi harga? Ada, lain lagi harga. Berarti di luar harga 50 atau 70 tadi? Oh, ya, berapa lagi harga? Kebutuhan. Kira-kira? Rata-rata mungkin sekitar 15 sampai 20 juta ya. Ya, jadi anggaplah total minimum kita investasi sekitar 70 juta. 70 juta? 70 juta. Boleh cicil nggak ya? Boleh. Ada rekan-rekan sekarang kalau mau mencicil bisa, dokter. Ya ini mumpung zaman corona kan deh. Zaman corona ya. Nah, justru yang menarik yang saya melihat sekarang saya beruntung kita melihat petanya di awal. Ya. Bagaimana bisnis-bisnis yang akan terpengaruh dalam situasi pandemi. Ya, salah satunya yang saya lihat yang akan jatuh kemarin itu dari sebuah penelitian kan di bisnis transport. Ya. Betul ya, Dok? Betul. Lalu bisnis hospitality. Ya, pariwisata. Ya. Itu semua terpengaruh. Lalu bisnis apa yang akan survive di sini? Bisnis-bisnis yang berkaitan dengan kesehatan. Betul. Dengan imunitas gitu. Ya, kebetulan di Kangen Water ini ya karena pandemi kemarin ini justru terjadi peningkatan penjualan mesin. Karena ada kebutuhan yang lebih mendesak sekarang. Iya. Air minum untuk menaikkan imunitas, karena air ini tinggi antioksidan. Dan yang kedua kebutuhan sanitizer. Nah ini saya mau kasih tahu juga sama teman-teman. Banyak kan sekarang kan sanitizer yang kita punya ini basisnya alkohol. Iya. Dan kita biasanya beli. Betul. Nah dari mesin ini nih kita bisa membuat sanitizer. Sebentar dulu. Gimana caranya? Dari air? Mesin, ya. Jadi mesin ini menghasilkan 7 jenis air. Tinggal pencet tombol. Oke. Ya, dari pH yang paling rendah 2,5 pH-nya sampai yang pH paling tinggi 11,5. Nah, salah satu yang sekarang dipakai untuk disinfektan adalah yang disebut hypochlorous acid. Jadi pH asam yang rendah. Itu sudah secara klinis terbukti membunuh bakteri, kuman dan germs. Jadi sekarang saya juga selalu bawa. Ini saya bawa di kantong. Apa ini? Nah ini salah satu produk dari mesin juga. Wah gila ya, gila men. Rider nih bawa yang gini-gini. Rider kan juga takut dengan. Ini apa ini? Nah ini nih salah satu air yang keluar juga dari mesin, ya. Dari mesin. Selain air minum. Apa namanya itu deh? Ini hypochlorous acid. Nah hypochlorous acid ini adalah disinfektan yang efektif membunuh banyak kuman, termasuk itu dalam waktu kurang dari 30 detik. Basicnya air tapi? Air dan garam. Bukan alkohol? Bukan alkohol, jadi makanya kita diginikan juga nggak masalah. Karena itu air ya? Ya, dan salah satu lagi yang penting sekarang bagaimana kita menghindari COVID dengan cara eksternal. Pakai masker kan? Ya. Tapi seandainya dia masuk ke kerongkongan, nah itu ya. Ini yang kita bisa lakukan. Itu bisa? Bisa langsung di? Bisa. Gitu ya? Aman buat anak-anak, aman buat ini. Sebentar dulu. Bingung. Saya bingung ini karena sebentar jujur aja bingung saya. Research hypochlorous acid. Oke. Ya, ini kita bahannya dari mesin tuh hanya modal garam aja. Jadi ada lagi proses yang lain? Proses ionisasi. Dia membuat pH yang sangat rendah di mana bakteri dan kuman tidak bertahan hidup di suasana asam yang sangat rendah. Pengeluaran untuk membeli disinfektan dan sanitizer yang alcohol base itu tinggi kan? Ya, betul. Coba sekarang misalnya ada orang pengusaha yang punya 8 gerai atau 7 gerai rumah makan. Untuk sanitizer mereka beli. Belum untuk fogging. Betul. Selain efeknya juga untuk kulit, alkohol itu berbahaya. Iritasi kan? Terus kena makanan juga kan berbahaya. Kayaknya kemarin peningkatan penjualan mesin ini terjadi karena kebutuhan sanitizer yang ramah lingkungan. Wih, brilian sekali ya, bener ya? Gila ya. Saya enggak berpikir sejauh itu loh, terus terang aja. Makanya mesin kecil ini dibilang mesin ajaib ya, menghasilkan banyak sekali jenis air tergantung kebutuhan kita. Nah ini salah satunya, dan lagi satu yang penting juga sekarang kan, kita sehat kan bukan hanya makan sehat, tapi menghindari yang jelek itu. Betul. Nah ada pH yang sangat tinggi nih dok, pH 11,5, disebut strong kangen water. Itu kita pakai untuk mencuci dulu bahan makanan sebelum kita konsumsi. Beras, sayur, buah, ya. Itu pada saat dicuci nanti akan terangkat pestiside-nya. Pestisida, insektisida terangkat, sehingga makanan hasil rendaman dan cucian itu
lebih aman buat tubuh kita. Oh. Kita tahu manfaat mesin ini ya, saya pikir ya harganya segitu pantas lah, karena mesin ini sekali kita beli umur pakainya 20 sampai 25 tahun. Nah, gimana kita tahu kalibrasinya nanti ini mesinnya rusak atau gimana deh? Kalau kan, mesinnya rusak maksudnya gimana? Artinya ya kan kita nggak tahu nih mesinnya, anggaplah sudah 10 tahun kita pakai, tiba-tiba nanti kualitasnya nggak sesuai dengan yang kualitas awal itu ada tes sederhana yang bisa kita lakukan sendiri gitu ya. Misalnya kayak di rumah gitu bikin air pH 9,5. Itu ada pH drop yang kita bisa teteskan. Kalau warnanya masih cocok dengan skala tabel itu, berarti mesin ini masih bekerja dengan baik. Di rumah itu sudah ganti mesin nggak selama ini? Selama ini nggak, saya justru nambah mesin. Nambah mesin? Untuk? Dulu saya punya yang 48,5 juta yang itu, terus ada saat ada mesin yang keluaran baru yang antioksidannya lebih tinggi, itu saya beli yang itu. Yang satu ini saya oper ke Jakarta, saya kasih. Itu oper jual atau dikasih? Tapi boleh jual apa gimana tuh? Kalau dijual kan ID-nya udah hilang. Oke. Berarti itu yang dikasih itu bukan untuk dia jualan, untuk pribadi aja berarti kan? Untuk pribadi, tapi kalau dia mau jual produknya kan ya itu bisa juga. Tapi kita jual produk itu sebenarnya boleh. Cuman kan bonus aja lah itu ya sebenarnya. Kalau kita mau jual produk dengan serius, kita harus cari sendiri BPOM-nya gitu kan. Jadi sebenarnya konsepnya air kangen ini adalah kita berbagi. Jadi tidak ada transaksi uang dalam peredaran air seharusnya. Seharusnya itu. Cuman kadang-kadang kan teman-teman ya untuk mengganti air bakunya itu kan taruh kotak sari lah modelnya. Apa dia kasih uang untuk bantuin kita lah. Itu terjadi. Oke teman-teman, ini semakin menarik nih. Saya lagi penasaran nih, terus terang aja. Jadi dari awal misalnya mau pasang, terus gimana mestinya harus deh? Artinya saya tertarik gitu misalnya. Jadi kalau tertarik, dokter udah tahu kan. Sekarang kan tinggal bagaimana masalah teknis aja kan. Teknis pemasangan untuk mengolah air baku. Kalau Pak Dokter di sini misalnya di rumah pakai air sumur ya. Air sumur. Nanti kita akan adakan tes dulu awal. Iya. Jadi kandungan kapurnya kita tes. Itu yang lakukan tes ya Pak deh? Perlu bisa tes sederhana, kecuali kalau dokter mau coba masukin ke lab bisa juga. Biayanya mungkin sekitar kalau tes kimia fisika itu sekitar 400 ribuan. Kalau misal teknisnya itu tadi, anggaplah dari sekarang ini kan saya belum mulai nih. Nah, itu biaya-biaya apa aja yang perlu dan pemasangan siapa yang melakukan itu loh? Kalau pemasangan untuk pre-filter, kita udah punya orang-orang yang independen nih. Kita. Atau kalau Pak Dokter punya referral sendiri juga nggak apa-apa. Nah, kalau orang-orang itu dari gede misalnya ya, berapa bayarnya? Saya sudah pakai kan. Jadi nanti ada semua perincian filter apa aja kita pakai berdasarkan hasil tes air. Apa aja nanti dokter bayar, pasang. Biasanya berapa kena kira-kira? Biar teman-teman juga tahu nih. Kalau dalam kondisi air yang bagus itu mungkin 3 jutaan. 3 jutaan? Ya, tapi kalau kondisi rata-rata di Bali itu dengan kapur, kalau air tanah ya, kapur tinggi, kita perlu filter resin, lalu daerah Payo yang TDS-nya tinggi, itu kira-kira mungkin 15-20 juta. Oh, itu mungkin dari dapur langsung dari keran dapur gitu ya? Bisa? Ya, nanti kan gitu, jadi misalnya Pak Dokter dari sumur nih, saya ada tower dulu kan? Iya, tower. Dari tower ini keluar, keluar ini terserah. Filter resin yang untuk motong kapurnya akan disebar ke seluruh rumah nggak? Oh gitu, apa ke dapur aja gitu? Kalau di rumah saya sebar ke seluruh rumah untuk menekan kapurnya. Lalu setelah itu tempat mandi pun di WC mandi pun kayak gini tekan kapur itu ya? Ya, karena kalau nggak biasanya sering kan shower kita itu mampet ya. Betul, gitu iya kan? betul ya. Itu karena kapurnya tinggi. Nah, dengan ada filter resin dulu di sana, kapurnya akan di-cut. Lalu setelah itu yang udah bebas kapur itu, di mana kita mau taruh mesin kangen, kita pasang satu filter untuk menekan TDS dan setel pH-nya. Oke, jadi saringannya 3 juta gitu. Untuk biaya pemasangan itu dari itu berapaan kira-kira? Kalau pemasangan pre-filter itu udah included. Include 3 juta itu lah artinya. Kalau untuk masang mesinnya sendiri, mesin kangen itu adalah tanggung jawab dari referral. Misalnya Pak Dokter beli mesin kangennya sama saya, itu adalah tugas saya. Untuk memasangkan. Jadi itu nggak bayar lagi itu? Itu nggak. Dan apapun yang maksudnya yang kita lakukan itu sudah di cover oleh perusahaan, bukan oleh Pak Dokter lagi. Karena pada saat saya berhasil mereferensikan Pak Dokter beli mesin, saya dibayar oleh company, jadi Pak Dokter nggak perlu bayar. Saya bantu untuk memasangkan, lalu mengajarkan Pak Dokter bagaimana cara membersihkan mesin ini. Saya akan Satu lagi itu, ada saya punya teman juga di Seminyak. Dia itu ada penampung airnya tuh gede-gede banget ya gini, apa itu ya? Kayak tabung-tabung gede-gede itu apa ya deh? Itu apa ya? Juga ya, kalau dulu banget banyak orang yang salah kaprah kan, ingin supaya semuanya serba hebat gitu kan. Nah
Nah, padahal sebenarnya semakin rumit sebuah sistem, semakin susah orang tertarik dan ikut melakukannya. Iya, iya. Nah, belakangan itu saya setelah setahun 2 tahun itu saya mencoba untuk mensimpelkan, menyederhanakan sistem pre-filter ini. Sehingga nggak perlu pakai tangki yang besar. Iya, iya, iya. Jadi serem sekali kelihatannya Ya, gitu loh. kadang-kadang orang kan bukan hanya nggak punya uang, tapi space rumahnya kecil misalnya. Iya, betul. Mau ditaruh di mana nih tangki yang sekarang? Iya, iya, iya. Oh gitu ya. Jadi nggak usah jadi yang seperti gede-gede gitu, enggak? Semakin ruwet itu jadinya semakin repot. Repot. Ya. Oh, gitu guys. Jadi penjelasannya panjang lebar ya tadi udah ya. Tapi ya menarik juga ya. Di zaman-zaman situasi seperti sekarang ternyata bukan cuma air nih hasilnya, tapi juga itu bisa apa tadi namanya? Disinfektannya juga. Oh, ramah lingkungan ya. Dan yang paling menarik juga sekarang kan banyak orang yang di situasi pandemi ini bukan hanya takut masalah kesehatan, keamanan ya. Nah, ini yang kita tawarkan. Jadi dengan konsumsi air ini, bikin disinfektan, kita meningkatkan imun tubuh kan, dan menghindari virus-virus yang lain. Tapi di saat itu saya melihat juga ada sebuah ancaman kesehatan ekonomi, itu lah dok. Betul. Ya, sekarang banyak bisnis-bisnis yang besar yang tidak bisa jalan. Iya, betul. Nah, disinilah kita selain bukan hanya menawarkan produk, tapi di bisnis energi ini kita menawarkan peluang. Betul. Peluang kesehatan ekonomi juga. Oh, ini sistemnya ini tadi ya? Betul. Gimana sistem, coba deh cerita dikit. Jadi sistemnya itu kan by referral ya dok ya. Jadi ini tidak ada kewajiban. Jadi siapapun yang punya mesin ini kalau membeli secara resmi, dia akan memberikan hak usaha. Nah, hak usaha ini artinya pada saat dia mereferensikan mesin ini pada orang lain, dia akan berhak menerima komisi karena referensinya ini. Perusahaan membayar karena kita ngomong. Jadi tidak ada lagi tambahan yang namanya membership tiap tahun itu tidak ada. Tidak ada lagi itu. Tidak ada itu. Lalu tidak ada target dong. Nah, banyak saya melihat beberapa bisnis dan sistem network itu harus ada target ya. Habis pakai. Iya. Sehingga begitu habis dia harus membeli lagi. Iya, betul. Membeli lagi. Iya, betul. Kalau kami di sini hanya 1 kali investasi. Investasi sekali dan bisa mesinnya dan hak usaha distribusinya ini yang berupa nomor ini itu berlaku selamanya. Oh, oke. Tidak ada tiap tahun renewal itu tidak. Tidak ada target penjualan loh. Tidak ada stok. Kita tidak perlu stok barang. Jadi kalau dokter ke rumah saya, mesin yang saya punya cuma mesin yang saya punya. Karena begitu Pak Dokter nanti ingin, saya tinggal kontak, bilang Pak Dokter tolong transfer biaya pembelian mesin ke energi ke pusat. Nanti saya. Oh, oke. Gitu. Lebih aman lah gitu ya? Aman lah, saya juga nggak pegang uang kan, takut. Iya. Nggak abal-abal gitu ya? Nanti company bilang oke dengan data-data registrasi yang perlu. Nah setelah itu baru dikirimkan mesinnya. Nah hak usaha ini yang berlaku tidak pernah mati. Itu jadi sistem itu tadi ya? Dan warisan. Oh bisa diwariskan? Bukannya atas nama yang bersangkutan aja? Bukan, jadi yang penting misalnya saya nih, saya sedang membangun sebuah bisnis sekarang di Tangan Motor. Nah suatu saat mungkin saya tidak bisa bekerja lagi, gitu ya konsepnya ya? Tidak bisa bekerja lagi karena saya sakit atau saya sudah meninggal. Nah asal saya membawa kartu keluarga, apa yang sudah kita bangun sekarang di bisnis ini itu berhak diwariskan kepada istri. Atau kepada anak yang sudah umurnya di atas 21 tahun. Jadi ini menerus. Jadi karirnya pun diwariskan. Termasuk bisa bonusnya pun diwariskan. Mantap ternyata ya. Gila men. Gak mau denger sih Pak Dokter. Gitu ya. Ya kita tunggu uangnya ya. Biar laku dulu tuh rukonya. Jangan salah dok. Jangan salah. Orang melihat kan nunggu punya uang dulu beli. Oke. Salah lagi nih. Justru terbalik. Gitu ya. Ya justru saya ngajak teman-teman tuh cari uang. Gitu ya. Uang. Jadi sekarang kalau misalnya melihat harga mesin 50-70 juta itu pasti mahal. Tapi bayangkan kita ini sekarang sedang membeli sebuah hak usaha franchise. Kalau kita beli franchise murah dong. Iya betul. Franchise JFC aja sekarang 300 juta loh. Iya betul. Tiap 2 tahun mesti ada royalti dibayar lagi. Iya betul. Ini tanpa royalti, tanpa ikut pesertaan, gratis semua. Anggaplah dengan 50-70 juta itu kita punya hak bisnis selamanya. Dan bisnisnya global opportunity. Gila men. Yang penting semua orang lumayan putih. Betul. Ini teman-teman saya benar-benar jadi terpengaruh ini. Gimana tadi? Ini kan pilihan ya dok ya? Iya benar. Pada saat ada pilihan kita tidak harus membeli lagi air galonan. Iya. Pertama air galonan itu kan pasti dibuatnya dari beberapa titik ya. Iya. Dan saya yakin tidak ada yang namanya bahan makanan atau minuman yang bisa awet lama tanpa namanya bahan pengawet. Betul. Betul nggak? Iya. Sekarang kalau kita ngomong produksi air galonan yang jumlahnya massal,
pada saat dia dibikin, dia disimpan menunggu distribusi. Betul. Perlu diawetkan. Betul. Dan pada saat distribusi, pernah nggak dokter lihat orang ngirim air galonan pakai apa? Iya. Pakai truk kan? Truk. Truk itu kena matahari kan? Ya. Kena panas kan? Ya. Dokter tahu kan pasti ada efek reaksi Ya. panas dan plastik yang akan mempengaruhi kondisi air yang ada di dalamnya. Betul. Nah, kalau dokter nanti mau tahu lebih lanjut, ada yang namanya efek mikroplastik. Iya sekarang ya. Dan itu men-trigger kanker. Iya betul. Salah satunya. Betul. Nah, saat kita ada pilihan untuk membuat sendiri makanan kita di Ya. rumah, buat sendiri air kita di rumah, kita menjadi lebih sehat sekeluarga. Ya memang. Iya. Ya. Pinter banget yang pengaruhi orangnya ini. Nggak rugi sampai ke Jepang. Berapa kali udah ke Jepang nih? Mengaruhi saya bicara fakta aja kan. Iya betul. Dipikirkan mau beli air terus apa mau bikin airnya. Nah, pengaruh nggak ya? Itu cara minum ya. Wih. Lain rasanya. Cara minum itu juga setiap 30 menit. Maksudnya? Setiap 30 menit usahakan minum 3 sampai 4 glek. Nah, Oh gitu. kan banyak orang bilang minimum orang minum 2 liter per hari. 8 gelas. Ada yang minum 1 liter pagi, 1 liter malam, gitu. Jadi caranya minum itu adalah sedikit demi sedikit. Setiap 30 menit? 30 menit, minum 3 teguk, 4 teguk, minum lagi. Supaya tidak terjadi dehidrasi. Karena pada saat kita merasa haus, sebenarnya tubuh kita sudah mengalami dehidrasi. Betul. Yang kita hindari supaya tidak terjadi dehidrasi. Sama teman-teman yang suka ride nih kan, panas kan, terus panas, angin kan, tidak terasa kan. Apalagi misalnya kita suka minum alkohol gitu kan. Iya. Acidic semua kan, acidic, dehidrasi itu erat sekali kaitannya. Jadi makanya kalau kita sering keluar, ride apa, kita bawa airnya. Saat kita bisa berhenti minum dulu sebentar. Iya. Siap. Oke, saya tertarik tadi dengan yang beli Kangen Water yang harga mahal tadi itu dicicil tuh gimana deh? Jadi dulu waktu saya beli mesin ini belum ada kantor di Indonesia, ya kan. Jadi saya kirim bundelan uang ke Hong Kong waktu itu. Waktu 2 bulan saya baru terima mesinnya. Nah sekarang sudah ada kantor di Indonesia, ada 2 di Indonesia, kantornya Najib itu ada di Surabaya dan di Jakarta. Dan sekarang ada fasilitas juga untuk kalau teman-teman yang mau mencicil mesin ini dengan mekanisme kantor bisa. Lalu saya juga sudah kerjasama dengan beberapa financing. Jadi kalau teman-teman mau pakai kredit card misalnya cicil mesin ini, itu kita bisa fasilitasi sampai setahun sampai 2 tahun. Oh, oke. Nah, jadi per bulan berapa jadi kena tuh? Tergantung mesinnya sekarang ya. Anggaplah kita misalnya ambil mesin yang mau nggak yang bagus sekalian itu 70 juta ya. 70 juta itu mesin yang 70 juta. 70 juta sekarang dibagi aja 48 dong. 2 tahun. Iya. Berapa itu kira-kira? Nggak mahal juga kan sebenarnya. Iya, bulanan itu ya. Ya. Oke. Mungkin kalau setahun kita bayar anggaplah dibagi 70 itu bagi 2 kan 35 juta setahun. Ya. 36 juta. Ya. 36 bagi 12 kan 3 juta. Iya, 3 juta bulan ya. Oh. Dan rata-rata nanti kalau teman-teman mau, saya akan bantu bagaimana cara mengembalikan mesin ini kurang dari 1 tahun. Maksudnya mengembalikan mesin kurang dari setahun gimana? Investasi di awal Pak Dokter beli mesin ini, saya akan bantu untuk mengembalikan modal mesinnya secepat mungkin. Sebelum selesai menyicil mesinnya, sudah kembaliin modalnya Pak Dokter. Maksudnya gimana ya? Dengan ada sistem lain lagi tuh ya? Ya kan saya akan bantu Pak Dokter. Oh gitu ya? Saya akan bantu Pak Dokter untuk edukasi teman-teman Pak Dokter misalnya, ada yang mau kan, berdasarkan referral yang Pak Dokter, itu akan mendapat komisi kan. Nah dari komisi yang terkumpul itu, dari 10 mesin, kita akan juga menerima total komisi kurang lebih harga mesin yang Pak Dokter investasikan tadi. Maka sekarang setelah nge-vlog ini, seminggu lagi ternyata ada 10 orang yang mau. Dokter udah terbayar mesin dokter. Oh gitu ya. Ayo ikut 10 aja nih biar dapat mesin gratis. Tapi nggak usah pikirin bisnisnya dulu. Oke. Manfaatnya. Kesehatan dulu. Kesehatannya. Sekarang itu kan yang paling penting kesehatan. Punya uang juga kalau nggak sehat buat apa? Iya betul. Oke, mantap. Punya Harley kalau nggak punya kesehatan kan? Oh gitu ya. Waduh. Pak Gede, terima kasih penjelasan tentang Kangen Waternya. Sama-sama Pak Dokter. Ya, semoga tambah laris dan sukses selalu. Semoga semua sehat-sehat. Iya betul. Pak Dokter juga sehat-sehat. Ini lupa kemarin apa namanya gini nih? Apanya? Harley-nya? Electra Glide Sport. Electra Glide Sport. Ya. Mbahnya Road King ini. Termasuk motor klasik ya dia? Berkasih tahun 87. 87. Tapi masih terawat betul lah, bagus lah. Waktu saya dapat ya hancur-hancuran. Ya. Terus ya kita gosok-gosok sendiri. Tapi sekarang udah bersih banget lah.
Bener loh. Ke salon ya, bukan orangnya aja ke salon, tapi motor juga ke salon ya. Orangnya malah nggak pernah ke salon. Ke salon. Yang penting Kangen Water laris terus. Iya. Tapi memang agen Kangen Water yang luar biasa. Kemana-mana bawa ini dan hand sanitizer juga kan ya. Dari Kangen Water. Bener loh, mantap deh. Oke deh. Terima kasih hasil lagi atas semua penjelasannya. Semoga nanti saya juga bisa ikut ya. Carry on. Ya. Ininya bagus sekali ya. Ininya klasik banget ya emang ya. Itu lah. Speed on. Ya terus. Woi, suaranya itu loh. Dan nih. Terus. Ya.